Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Desa Ayu Kristina, NIM 051, dan Putu Kirana Astri 068. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai Serikat Pekerja. Adapun topik bahasan dari materi Serikat Pekerja ini, yang pertama ada definisi Serikat Pekerja, kemudian sejarah berdirinya, fungsi serikat pekerja, perjuangan serikat pekerja, cara-cara pekerja atau buruh memperjuangkan tuntutannya, kerugian dari aksi serikat buruh, menghadapi kemungkinan timbulnya aksi serikat buruh, kemungkinan ikut campurnya pihak ketiga, pengertian dari serikat, federasi, dan konfederasi serikat pekerja, cara mendirikan serikat pekerja, keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, dan pencatatan serikat buruh atau serikat pekerja. Baik, yang pertama itu ke definisi dari serikat pekerja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, pertama arti dari pekerja atau buruh ini merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian untuk pengertian serikat pekerja atau serikat buruh menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Tadi disebutkan di sana ada pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan ini yang dimaksud dengan serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan yaitu serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Sedangkan serikat pekerja atau serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja atau buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tertera bahwa seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau buruh di suatu perusahaan. Untuk sejarah berdirinya serikat buruh, pertama sebelum kemerdekaan, di sejarah pergerakan buruh di Indonesia dimulai pada abad ke-19, tepatnya 1897. Pada saat itu, serikat buruh yang pertama didirikan oleh NIOG atau Nederland Indisch Onderwijsgenots atau Serikat Guru-Guru Bangsa Belanda. Jadi cikal bakal munculnya gerakan buruh ini dimulai dari inisiatif bangsa kolonial. Pada tahun 1908 yang kita ketahui adanya kemunculan Budi Utomo, itu juga turut pula menjadi cikal bakal lahirnya organisasi buruh di Indonesia. Organisasi pekerja yang terbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo yaitu berdirinya Persatuan Pekerja Kereta Api dan TEM. Selanjutnya muncul organisasi-organisasi lain seperti PBP atau Perkumpulan Bumi Putra Pabean pada tahun 1911, PGB Perkumpulan Guru Bantu pada tahun 1912, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putra atau PPPB pada 1914, kemudian ORB atau Opium Regibond, dan Vereniging van Inland Personeel Burgerlijk Openbaar Werken pada tahun 1916. Pembangunan kembali aktivis pergerakan dimulai lagi sekitar Mei tahun 1927 yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Kemudian setelah kemerdekaan dan masa Orde Baru, dalam rangka penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja, maka tanggal 1 November 1969 terbentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia atau MPBI. Pekerja atau pegawai pemerintah bergabung membentuk Korps Pegawai Negeri atau Korpri yang lahir pada tanggal 29 November 1971. Pada bulan Mei tahun 1972, sebagai tindak lanjut dari seminar yang lalu, MPBI mengadakan rapat pleno yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan eksistensi SPSI atau yang disebut Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dari sidang itu terbentuklah ikrar bersama yang intinya adalah sebagai berikut.
melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi sosial, ekonomis, dan berorientasi kepada pembangunan. Dari ikrar MPB ini pada 20 Februari 1973 lahirlah Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1973 ini juga dijadikan tanggal terbentuknya SPSI yang merupakan serikat pekerja untuk pekerja non-pemerintah yang baru diakui pemerintah pada tanggal 26 sampai 30 November 1985 pada Kongres kedua SPSI. Ada dua hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI atau SPS ini, yaitu serikat pekerja telah berhasil disatukan dalam satu wadah yang selama ini telah menjadi obsesi setiap pimpinan serikat pekerja. Kedua serikat pekerja telah berhasil melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi serikat pekerja yang profesional dan mandiri. Kemudian fungsi serikat pekerja, di sini ada fungsi dan peran yang dapat dilakukan sebagai lembaga organisasi serikat pekerja, yaitu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial, sebagai wakil kerja buruh dalam lembaga kerja bersama di bidang ketenaga kerjaan sesuai tingkatannya, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, sebagai perencana pelaksanaan dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai wakil dari para pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Adapun fungsi dari serikat buruh atau pekerja secara khusus yaitu sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sebagai lembaga perundingan mewakili pekerja yang fungsinya yaitu melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kerja, sebagai wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja, dan juga sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan, sebagai wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan, dan sebagai wakil untuk dan atas nama anggota, baik dalam maupun di luar pengadilan. Adapun perjuangan dari serikat pekerja, jadi serikat pekerja ini diperingati dalam hari May Day yang kita ketahui sebagai May Day. Dalam peringatan May Day 2019 yang biasanya dibahas itu mengenai isu upah dan jaminan sosial. Adapun yang diperjuangkan oleh serikat pekerja itu yaitu UMR. UMR adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh dalam lingkungan usahanya. Penerapan gaji UMR bertujuan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. Kemudian 8 jam kerja per hari. Di Indonesia, perlindungan kepada pekerja secara lebih baik baru diberikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu dinyatakan jam kerja dibatasi 40 jam seminggu. Pengaturan tersebut dirinci dalam dua skema, yaitu 7 jam sehari jika bekerja 6 hari atau 8 jam sehari jika bekerja 5 hari. Jika melebihi 40 jam dianggap waktu kerja lembur sehingga berhak atas upah lembur. Kemudian mengenai uang pesangon. Di uang pesangon itu adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK adalah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja atau buruh yang dikaitkan dengan lamanya masa bekerja. Kemudian juga mengenai jam lembur. Jadi jam lembur adalah lamanya waktu seseorang bekerja di luar jam kerja normal. Sebagian besar negara nasional memiliki undang-undang ketenagakerjaan lembur yang dirancang untuk menghalangi atau mencegah pemberi kerja memaksa karyawan mereka untuk bekerja dengan jam kerja yang terlalu lama. Salah satu pendekatan umum untuk mengatur lembur adalah dengan mewajibkan pemberi kerja membayar pekerja dengan tarif per jam yang lebih tinggi untuk kerja lembur. Cara buruh memperjuangkan tuntutannya. Jadi ada beberapa cara-cara buruh untuk memperjuangkan haknya, yaitu dengan cara demonstrasi, mogok kerja, boikot, sabotase, dan perundingan. Umumnya cara-cara demonstrasi mogok kerja ini mungkin akan dilakukan jika perusahaan tidak menyepakati apa keinginan para pekerja
dan para pekerja juga tidak mengalah, sehingga bisa terjadi mogok kerja, demonstrasi. Tapi secara hukum seharusnya cara-cara buruh itu untuk memperjuangkan haknya yang pertama bisa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di provinsi jika memang tidak mencapai kesepakatan antara perusahaan dan buruh. Namun sebelum mengajukan gugatan, pekerja harus terlebih dahulu menempuh musyawarah dengan pihak perusahaan dalam waktu 30 hari. Apabila dalam waktu tersebut perusahaan tidak mau berunding atau sudah berunding tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan tersebut dianggap gagal dan berdasarkan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit atau musyawarah itu gagal. Kemudian mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut kepada instansi ketenaga kerjaan. Dalam hal ini suku dinas tenaga kerja dan suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang melingkupi wilayah tempat kerja para pekerja untuk diselesaikan melalui perundingan tripartit. Apabila dalam perundingan tripartit juga tidak ditemukan kesepakatan, maka mediator akan menerbitkan anjuran tertulis yang dijawab masing-masing pihak, baik pekerja maupun perusahaan, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari. Apabila pekerja maupun perusahaan tidak menjawab atau menolak anjuran tertulis dari mediator tersebut, maka pekerja atau perusahaan dengan melampirkan anjuran tertulis tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, dari beberapa aksi buruh tersebut ada beberapa kerugian yang akan terjadi yang bisa merugikan perusahaan maupun pekerja. Jadi kerugian itu ada kerugian materi dan non materi. Untuk kerugian materi itu akibat dilakukannya aksi buruh itu baik mogok kerja maupun demonstrasi, maka pekerja tidak melakukan pekerjaannya sehingga kegiatan-kegiatan dalam perusahaan itu tidak berjalan. Contohnya kegiatan produksi. Nah, kalau kegiatan produksinya tidak berjalan, maka ini akan berpengaruh kepada kekecewaan konsumen karena keterlambatan produksi atau kegagalan produksi, sehingga tentunya perusahaan akan membayar kerugian atas kejadian tersebut. Mogok kerja ini juga bisa menyebabkan investor meragukan perusahaan tersebut, sehingga bisa kehilangan investor atau kesulitan mendapat investor lagi. Sedangkan dari segi pekerja akan mengalami juga kerugian materi karena waktu produktif mereka terbuang untuk mogok kerja. Selain itu juga kalau kesulitan mendapat investor atau konsumen, itu perusahaan bisa melakukan PHK besar-besaran dan itu juga akan merugikan pekerja. Pekerja juga bisa terancam tidak mendapatkan gaji jika aksi buruh berjalan ricuh atau tidak terkontrol. Kemudian untuk kerugian non materi, selain kerugian materi, aksi buruh tersebut juga bisa merugikan secara non materi. Contohnya, jika aksi buruh ini berakhir ricuh, maka dapat menyebabkan kerusakan harta benda seperti fasilitas, itu baik fasilitas umum maupun fasilitas perusahaan yang bisa menjadi sasaran, kemudian merugikan perusahaan, sedangkan pekerja juga bisa mengalami luka-luka dan sebagainya. Selanjutnya, menghadapi kemungkinan timbulnya aksi serikat pekerja atau buruh. Yang pertama, menolak tuntutan serikat pekerja atau buruh. Yang kedua, melakukan kompromi atau musyawarah untuk menemukan jalan keluar yang seimbang atau kesepakatan bersama. Jika jalan musyawarah gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Yang ketiga, menerima tuntutan serikat pekerja atau buruh. Selanjutnya, kemungkinan ikut campurnya pihak ketiga. Setiap perselisihan yang terjadi di suatu perusahaan wajib diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Bila upaya penyelesaian secara bipartit tidak berhasil, maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih mencatatkan kasus perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dilengkapi dengan bukti-bukti upaya penyelesaian secara bipartit yang telah dilakukan. Penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit dapat dinyatakan tidak mencapai kesepakatan atau gagal bila salah satu pihak dalam waktu 30 hari kerja telah mengajak berunding akan tetapi pihak lain tidak memberikan respon atau tidak bersedia berunding,
atau telah dilakukan perundingan sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah disepakati, akan tetapi pihak-pihak yang berunding tidak mencapai kesepakatan atas bagian atau semua masalah yang dirundingkan. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut melimpahkan kepada mediator untuk segera melakukan mediasi. Mediator bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya, serikat, federasi, dan konfederasi serikat pekerja. Serikat pekerja di perusahaan adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja di satu perusahaan atau beberapa perusahaan, diatur pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Federasi Serikat Pekerja adalah gabungan dari beberapa serikat pekerja. Sekurang-kurangnya, 5 serikat pekerja dapat membentuk Federasi Serikat Pekerja, diatur pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Konfederasi Serikat Pekerja adalah gabungan dari beberapa federasi serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Tujuan serikat pekerja adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Kegunaan dari pembedaan ini adalah supaya serikat-serikat pekerja ini memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih besar dari bantuan serikat pekerja lainnya, yang kemudian mempermudah usaha serikat pekerja di perusahaan untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja. Mendirikan serikat pekerja. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pekerja berhak mendirikan atau menjadi anggota serikat pekerja. Dengan demikian, pekerja bebas memilih menjadi anggota serikat pekerja yang ada tanpa paksaan dan tidak boleh dilarang oleh pengusaha atau serikat pekerja lain atau pihak lain. Serikat pekerja di satu perusahaan harus terbuka bagi seluruh pekerja di perusahaan itu, tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Pekerja harus bersifat mandiri dalam membentuk serikat pekerja, tanpa dukungan atau dikendalikan oleh kekuatan lain. Demikian juga dalam melakukan kegiatannya. Serikat pekerja yang terbentuk harus mandiri, misalnya tidak boleh tergantung pada dukungan pihak lain, termasuk pada pengusaha yang mengakibatkan serikat pekerja dimaksud menjadi selalu terikat pada restu atau persetujuan pengusaha. Dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Nah, pada saat pembentukan yang pertama yaitu membentuk ADART Serikat Pekerja, di mana terdapat pada pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja harus memiliki anggaran dasar yang meliputi 1. Nama dan lambang, 2. Dasar negara, asas, dan tujuan, 3. Tanggal pendirian, 4. Tempat kedudukan, 5. Keanggotaan dan kepengurusan, 6. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan, 7. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembentukan serikat pekerja, pemilihan pengurus, serta penentuan dan pelaksanaan kegiatan serikat pekerja harus ditetapkan secara demokratis oleh seluruh anggota atau melalui sistem perwakilan. Dalam mencapai tujuan serta dalam melaksanaan hak dan kewajibannya, serikat pekerja bukan saja bertanggung jawab kepada anggota, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Yang kedua, pemberitahuan tertulis, yaitu serikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat untuk dilakukan pencatatan. Selanjutnya yang ketiga, bukti pencatatan. Instansi pemerintah memberikan bukti pencatatan terhadap serikat pekerja yang telah memenuhi ketentuan. Yang keempat, pemberitahuan, yaitu memberitahukan secara tertulis mengenai keberadaan serikat pekerja kepada pihak perusahaan jika serikat pekerja telah mendapatkan bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat.
Selanjutnya, keuntungan menjadi anggota serikat pekerja. Bukan sekedar tempat ngobrol dan curhat, serikat pekerja bisa memberikan manfaat berupa penambahan keterampilan skills, memberikan pendampingan dan bantuan saat ada masalah, termasuk menjaga kekompakan dalam menggelar sebuah aksi, seperti aksi mogok kerja dan aksi demonstrasi. Anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan program-program training, peningkatan kemampuan kerja, serta training negotiation skills, training pembuatan perjanjian bekerja sama, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Lalu, keuntungan lainnya adalah sebagai wadah perjuangan hak yang tidak direalisasikan pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan. Yang kedua, wadah pemersatu pekerja untuk berjuang bersama untuk kepentingan pekerja. Yang ketiga, tempat pekerja memikirkan bersama persoalan yang dihadapi di tempat kerja, baik secara sendiri-sendiri maupun persoalan bersama. Sebagai penampung aspirasi pekerja yang nantinya secara kelembagaan disampaikan kepada pihak perusahaan. Lalu yang kelima, media komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, pencatatan serikat pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai serikat buruh atau serikat pekerja, mengatur tentang pencatatan serikat pekerja. Serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan. Dalam surat pemberitahuan harus dilampirkan daftar nama anggota, pendiri, dan pengurusnya, serta salinan peraturan organisasi badan pemerintah setempat. Harus mencatat serikat pekerja yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. Apabila sebuah serikat belum memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Serikat pekerja harus memberitahukan instansi pemerintah di atas bila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses masyarakat luas. Serikat yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha atau perusahaan yang terkait, di mana kewajiban serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan yaitu melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya, hak serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dewan dan lembaga perburuhan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari perkataan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.